Okay, now we learn about simple present tense. Do you know what is simple present tense? Misania speak English. Ina understand or not? Understand. Harus jujur, kalau tahu bilang tahu, kalau nggak paham bilang nggak paham. Understand or not? Understand? Oke. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau kejadian yang terjadi secara umum, baik sekarang, berulang atau tetap. Nah, untuk pola kalimatnya, simple present tense itu ada dua, kalimat verbal sama kalimat nominal. Di sini kenapa dibilang kalimat verbal? Karena menggunakan kata kerja atau yang dalam bahasa Inggris disebut verb. Tahu? Misalkan verb itu kayak go, run, walk, sleep, watch. Kata kerja itu loh, tahu toh? Nah, terus kalau yang kalimat nominal itu kalimat tapi dia nggak ada verbnya, langsung setelah subjek itu to be. Oke, sebelumnya kita bahas ini dulu. Kalimat verbal yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh yang kalimat positif, subject plus verb one ditambahi s atau es, terus tapi ini untuk orang ketiga plus object. Jadi contohnya ada di sini. She studies English every day. Kenapa ini pakai es? Karena dia orang ketiga. She kan dia perempuan. Ya toh? Tapi kalau misalkan ini aku cuma I study English, nggak pakai es. Paham? Nah, terus kalau kalimat negatif, kan ini sudah verb one tambah s atau es untuk orang ketiga, terus tambahkan objek. Jadi I study, belajar apa, harus ada penjelasannya. Objek itu penjelasannya, apa yang kamu pelajari gitu. Terus di sini ada negatif. Kalau negatif itu polanya subjek. Tahu kan subjek itu apa? Subjek itu I, you, they, we, she, he, it. Itu objek. Objek subjek. Setelah subjek ditambahi do atau does. Paham untuk penggunaannya do sama does? Jadi kalau do itu digunakan kalau I, you, jadi untuk penggunaan do, I, you, they, we itu kebalik. Ini menggunakan do. Tapi kalau she, he, it itu dia menggunakan does. Do you understand? Jadi do itu digunakan untuk I, you, they, we. Kalau she, he, it menggunakan does. Terus kalau negatif jangan lupa ada tambahan not-nya. Jangan lupa kalau negatif. Kalau yang tidak itu ditambahin not. Jadi misalkan I do not study English, harus pakai not. Kalau nggak pakai not salah. Terus kalau kalimat tanya yang di depannya do atau does dulu, terus subject, terus verb one, terus object. Jadi misalkan dilihat subjeknya misalkan they, berarti dia pakai do, yang di depan do. Kalau subjeknya she, yang di depan berarti does. Paham? Yakin? Kalau nggak paham bilang paham. Paham? Ya, nggak pahamnya di mana? Jadi patokannya ada di subjeknya aja. Kalau subjeknya she berarti pakai does, subjeknya I pakai do. Terus kalau kalimat negatif pakai not. Untuk verbnya tetap verb 1. Yang kalau yang negatif sama kalimat tanya itu nggak usah ditambahi ses, tetap verb 1 biasa. Paham? Oke. Next, di sini
kalimat nominal. Itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi langsung subjek. Nah, kalau di sini kan pakai do atau does. Tapi kalau nominal itu menggunakan is, am, are. Jadi misalkan kalau subjeknya I, pakai to be-nya yang mana? Pasangannya I apa? Am, I am, ya toh? I am, yang ini loh dek. I pasangannya kan am. Kalau you, they, kalau you, Dewi pasangannya apa? Pasangannya apa? Are, iya toh? Kalau she, he, it pasangannya is. Iya, coba tak tulisin di sini. Kalau Ayu Dewi itu pasangannya are. Kalau she, he, it itu pasangannya is. Ini namanya to be. Iya. Is, am, are itu namanya to be. Jadi kalau yang kalimat positif, subject plus to be plus complement. Contohnya ini. I ini kan subjeknya. Iya toh. Am complement to be-nya am, I am. I ini subjek, am ini to be-nya. Lah, student itu complement. Complement itu pelengkap penjelasannya. Kan nggak mungkin cuma saya. Saya itu siapa? Harus dijelaskan. I am a student. Saya seorang murid. Begitupun kalau negatifnya. Subjek tetap sama to be ditambahin not. Dimana-mana kalau negatif itu ada not-nya sama complement. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya dulu, terus subjek, terus complement. Iya, paham apa enggak? Coba di sini ini ada latihan soal sedikit, dirubah. Ini kan misalnya sudah nulis yang pertama, she studies English every day. Ini yang kalimat positif. Tapi kalau negatif berarti dirubahnya kayak apa?